Desa selalu punya tempat khusus dalam benak kita, sederhana dan damai. Tempat di mana waktu berjalan pelan, di mana hidup tak dikejar ambisi sebesar kota. Sawah membentang, ayam berkokok setiap pagi, dan orang-orang saling kenal, saling sapa, saling jaga. Tapi, apa jadinya jika tempat yang tenang itu diam-diam menyimpan luka? Jika orang yang paling dipercayai justru menjadi duri dalam daging. Desa BM, sebuah desa kecil di dataran subur Jawa Tengah. Dikenal sebagai desa yang damai, tempat di mana panen selalu melimpah dan tradisi masih dijunjung tinggi. Namun, siapa sangka, di balik laporan pembangunan yang indah, di balik sambutan hangat kepala desa dalam setiap forum warga, terdapat rencana-rencana busuk yang sudah berjalan bertahun-tahun sampai menjelang purna. Perlahan, halus, dan mematikan. Inilah kisah tentang bagaimana kekuasaan, sekecil apapun, bisa menggoda manusia untuk menjual harga dirinya. Tentang seorang kepala desa yang dulunya dianggap teladan, yang perlahan mengubah kepercayaan menjadi alat untuk menguras. Dan tentang masyarakat desa yang awalnya diam, lalu pelan-pelan mulai bangkit. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata. Dan seperti banyak kisah di negeri ini, ia tenggelam dalam laporan yang dibungkam dan suara-suara yang dianggap angin lalu. Tapi, di ruang refleksi kali ini, kita akan buka satu demi satu lapis kenyataan itu. Sampai kita tahu bagaimana sebuah desa bisa dijual oleh pemimpinnya sendiri. Namanya Bu WP, bukan nama sebenarnya, tapi kisahnya. Kisah yang terlalu akrab di banyak pelosok negeri. Bu WP dikenal sederhana, ia bukan orang yang kaya, bukan pula tokoh elit desa. Tapi ia pintar bicara dalam membalikan fakta, rajin hadir di acara warga pada waktu ada kepentingan pribadinya, dan paling penting, ia terlihat peduli. Saat pemilihan kepala desa 5 tahun lalu, warga sepakat kita butuh orang seperti Bu WP. Orang biasa, tapi punya niat baik. Orang dekat, bukan titipan dari atas. Awal kepemimpinannya adalah menggantikan kepengurusan wisata, yang katanya banyak konflik internal dan perombakan besar-besaran. Jalan-jalan gang mulai diperbaiki, sedekah bumi gratis, tapi sebenarnya menggunakan anggaran desa. Bahkan ada program pembagian dana bantuan untuk orang terdampak COVID-19. Warga sangat senang dikira itu sangat membantu rakyatnya. Bu WP dianggap anomali, pemimpin yang benar-benar mau kerja. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, dalam memimpin desa BM. Entah kenapa, seperti hujan yang turun tanpa suara kebusukan itu datang pelan-pelan. Di tahun keempat, program-program mulai melambat. Laporan keuangan tak lagi diumumkan. Jalan yang dibangun cepat sekali rusak. Warga mulai bertanya, kenapa irigasi tak selesai? Kemana dananya? Bu WP tetap tersenyum, tapi senyumnya kini terasa hambar dan ada jarak. Ada pagar, tak kasat mata, antara dia dan warga yang dulu mendukungnya. Beberapa orang mulai curiga, tapi banyak yang masih membela. Dia pasti punya alasan. Jangan suudzon, kan dia sudah banyak berjasa. Urusan dana desa itu rumit, kita orang biasa mana tahu. Dan disitulah kekeliruan terbesar dimulai. Kita terlalu mudah percaya, terlalu cepat puas dengan citra baik, dan lupa bahwa kekuasaan sekecil apapun jika tak diawasi bisa tumbuh jadi bencana. Bu WP bukan penjahat dari awal, tapi kekuasaan tak selalu merusak dengan keras. Kadang ia merayap, seperti rayap di dalam tiang rumah. Tak terlihat, tapi menghancurkan dari dalam. Dan saat warga mulai sadar, mereka menemukan bahwa rumah yang mereka percayai sudah keropos hampir seluruhnya. Lalu, bagaimana Bu WP bermain? Apa saja yang ia korbankan demi memperkaya diri sendiri? Dan bagaimana ia membungkus segalanya dengan rapi? Mari kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kecurigaan mulai tumbuh. Tapi sayangnya, di desa BM, kecurigaan tak cukup untuk mengubah keadaan. Ia butuh bukti dan bukti seringkali tersembunyi rapat di balik tumpukan berkas dan angka-angka yang hanya dimengerti segelintir orang. Bu WP tahu itu.
Ia tahu tak banyak warga yang akan membaca laporan keuangan desa. Dan disitulah permainannya dimulai. Ia mulai dari hal yang kecil, dana pembangunan jalan desa misalnya. Laporan menyebutkan total anggaran 280 juta rupiah. Tapi di lapangan, jalan itu dibangun asal-asalan, hanya bertahan 3 bulan sebelum lubang menganga. Pendapatan asli desa atau PAD juga tidak ada kejelasan sampai saat ini. Bahkan, program BARI dari Presiden yaitu Koperasi Merah Putih juga tidak ada kejelasan. Hanya orang-orang segelintir yang tahu itu. Dari hal itu, beberapa warga mencatat perbedaan. Tetapi, siapa yang mau mendengar petani bersuara tentang angka? Siapa yang mau mendengar nelayan bersuara tentang angka? Siapa yang mau mendengar rakyat biasa bersuara tentang angka? Mereka dianggap cuma nyinyir. Lalu ada beberapa konflik mengenai sengketa tanah yang sering terjadi, dan ini sering terjadi di desa kalian semua. Bahkan, yang lebih ironis, ada beberapa program kerja desa disisipkan rapi di laporan pertanggungjawaban. Padahal itu belum direalisasikan. Dana bantuan sosial dialihkan ke keluarga. Saudaranya mendadak menjabat sebagai posisi strategis di desa. Inilah yang dinamakan politik dinasti keluarga Bu WP. Struktur desa diubah diam-diam. Siapa yang vokal dijauhkan. Perangkat desa dipilih berdasarkan loyalitas, bukan kapasitas. Bahkan ada LSM lokal yang katanya mitra pengawasan. Tapi diam saat warga bertanya dan hadir hanya saat pencairan dana. Sistem yang mestinya transparan dijadikan ladang untuk menanam manipulasi. Warga mungkin tak tahu cara audit, tapi mereka tahu rasa dan rasa mereka mulai tak enak. Karena jalan yang dibangun cepat rusak, karena air bersih yang dijanjikan tak pernah mengalir, karena bantuan yang hanya turun ke rumah-rumah tertentu, karena programnya tidak sesuai pada waktu kampanye, dan lain sebagainya. Karena Bu WP kini tak lagi terjun ke masyarakat, tapi lebih sering di rumah dengan raut wajah dingin. Dalam skala kecil inilah, di Balai Desa BM, kita bisa melihat wajah asli dari sistem yang lemah pengawasan, di mana orang bisa membeli kesetiaan dengan jabatan dan menjual kehormatan demi kekayaan. Bu WP tak sendirian. Ia hanya contoh dari banyak kepala desa yang memanfaatkan celah karena mereka tahu warga desa cenderung percaya dan negara terlalu sibuk untuk mengawasi. Tapi, seperti kata pepatah lama, air tenang bukan berarti tak bergelombang. Di segmen selanjutnya, kita akan mendengar bagaimana warga perlahan bangkit, karena meski suara rakyat sering dikecilkan, ia tak pernah bisa dibungkam selamanya. Janji itu dulu manis, yang katanya mengutamakan transparansi. Air bersih akan mengalir ke semua rumah. Petani tak perlu lagi beli pupuk mahal. Anak-anak desa akan punya taman baca. Sedekah bumbu gratis. Semua tertulis dalam visi misi yang ditempel di dinding balai desa. Tapi tahun demi tahun berlalu dan janji-janji itu tinggal huruf yang menguning, tergerus waktu dan kesadaran yang pelan-pelan menjadi marah. Irigasi yang dijanjikan tak pernah selesai. Air di musim kemarau harus menunggu air hujan datang. Petani kehilangan panen karena sawah mereka kering retak. Sementara di laporan anggaran, irigasi itu katanya sudah 100% selesai. Sekolah dasar dan sekolah madrasah di ujung desa sempat dijanjikan renovasi. Tapi yang datang hanya pelang proyek dan hilang seminggu kemudian tanpa satu genteng pun diganti. Anak-anak tetap belajar di ruang kelas yang atapnya bocor. Ketika hujan turun, mereka belajar sambil memindah bangku, menjauh dari air yang menetes. Dana bantuan sosial selama pandemi pun raib. Didata, puluhan keluarga menerima bantuan langsung tunai. Tapi, dalam kenyataannya, hanya beberapa yang pernah menerima. Itu pun, sebagian adalah saudara dekat Bu WP. Warga miskin yang tak punya akses hanya bisa menggigit bibir. Beberapa akhirnya menjual kambing terakhir mereka untuk bertahan hidup selama masa sulit itu. Kalau dulu kami percaya, tapi sekarang kami cuma bisa pasrah karena ngelawan takut disingkirkan.
Inilah harga dari sebuah kepercayaan yang dikhianati. Bukan hanya kerugian uang, tapi hancurnya harapan, retaknya rasa saling percaya, dan tumbuhnya apatisme yang beracun. Ketika rakyat kecil melihat pemimpinnya mencuri, mereka belajar satu hal pahit, bahwa kejujuran tak menjamin kemakmuran. Dan dari situlah benih-benih ketidakpedulian mulai tumbuh. Warga desa BM mulai menarik diri. Mereka tetap menanam padi, tetap bekerja seperti biasa, tapi tak lagi mau hadir dalam musyawarah desa. Tak lagi percaya bahwa suara mereka punya arti. Namun, dari luka kadang tumbuh keberanian. Dan di antara mereka yang diam, muncul satu dua suara kecil yang tak bisa ditahan. Suara dari anak muda yang baru kembali dari kota. Suara dari ibu-ibu yang lelah melihat anaknya putus sekolah. Suara dari orang-orang biasa yang akhirnya memilih untuk tidak diam lagi. Dan dari situlah titik balik dimulai. Dari keberanian yang kecil tapi tak bisa dibeli. Dari warga yang dulu dibohongi, yang akhirnya memilih untuk melawan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, perlawanan dari bawah. Di desa BM, perubahan tak datang lewat keramaian. Ia sering lahir dari obrolan pelan, dari bisik-bisik di warung kopi, dari tatapan penuh tanya di sawah yang kering, dari hati yang mulai lelah, tapi belum menyerah. Dia adalah ASC, seorang pemuda desa, baru pulang dari kota setelah lulus kuliah hukum. Bukan anak pejabat, bukan aktivis besar, hanya anak orang biasa yang tak tahan melihat desanya dibiarkan hancur pelan-pelan. AES mulai dari yang sederhana, mengumpulkan laporan keuangan desa yang bisa diakses publik. Ia mulai mencocokkan antara data di atas kertas dengan apa yang benar-benar ada di lapangan. Lalu muncul nama-nama baru yang ikut bergerak. Pak Fahri, guru madrasah yang kecewa karena janji ruang kelas baru tak pernah ditepati. Pak Burhan, petani tua yang muak melihat pupuk disalurkan tak adil. Dan puluhan warga lain yang selama ini diam tapi tidak tuli. Mereka mulai membuat laporan. Mereka kirimkan data ke inspektorat kabupaten. Mereka buat petisi sederhana berisi tanda tangan warga yang meminta audit dana desa. Dan mereka sebarkan lewat WhatsApp karena mereka tahu Facebook dan Instagram bukan alat utama di desa, tapi grup WA bisa jadi senjata. Desa mulai panas. Bu WP resah. Beberapa kali ia coba redam isu, menggelar rapat mendadak, bagi-bagi sembako, atau menyebar isu bahwa para pengkritiknya tidak bersyukur. Tapi kepercayaan sekali retak tak bisa ditambal dengan beras 5 kilo. Perlawanan ini bukan revolusi besar, tidak ada kericuhan, tidak ada bakar-bakaran. Yang ada adalah keteguhan, konsistensi, keberanian untuk terus bertanya, meski dibentak dan hadir, meski tak diajak. Dan perlahan, isu desa BM mulai naik ke permukaan. Media lokal mulai meliput, aparat turun tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Bu WP tidak tersenyum. Inilah yang sering terlupakan dalam sistem demokrasi kita, bahwa perubahan tak selalu datang dari atas. Kadang, justru dari mereka yang paling dekat dengan keadaan. Dari warga yang tak punya jabatan, tapi punya kehendak untuk memperjuangkan keadilan. Dan dari suara-suara kecil itulah, pemimpin yang dulu merasa tak tersentuh akhirnya harus duduk sebagai terdakwa. Segmen terakhir adalah penghakiman. Tapi pertanyaannya, apakah semua kebusukan benar-benar bisa dihapus atau justru akan tumbuh lagi dengan wajah yang berbeda? Kita lanjutkan di segmen penutup, pelajaran dari desa BM. Bu WP akhirnya dicopot. Kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Dari laporan warga, audit inspektorat menemukan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Kendaraan dinas disita, aset pribadi dibekukan, dan di sidang yang sunyi, ia hanya bisa tertunduk, seolah lupa betapa tegaknya ia dulu berdiri di atas mimbar balai desa. Warga desa BM tak bersorak. Tidak ada perayaan, tidak ada pesta kemenangan. Karena yang rusak bukan cuma keuangan, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah satu-satunya aset yang paling sulit dipulihkan setelah dihancurkan. Beberapa warga memilih diam, tak ingin lagi ikut urusan politik desa.
Mereka bilang semua pemimpin sama, dan mungkin mereka tak sepenuhnya salah. Karena luka yang dalam memang tak sembuh hanya karena satu orang ditangkap. Tapi di tengah pesimisme itu ada benih baru yang tumbuh. Desa kini lebih berhati-hati memilih, musyawarah lebih ramai, dokumen anggaran mulai disimpan terbuka di balai desa, dan anak-anak muda seperti Ayas mulai dilibatkan dalam pengawasan. Desa BM belum sempurna, tapi ia belajar, dan itu lebih baik daripada tetap tertidur. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting: kebobrokan tidak selalu datang dari tempat yang jauh. Kadang ia tumbuh di halaman rumah kita sendiri, di antara orang yang dulu kita panggil pemimpin. Tapi kita juga belajar bahwa suara sekecil apapun bisa jadi peluru untuk menembus kebusukan. Ruang refleksi tidak hadir untuk menuduh, tapi untuk mengingatkan bahwa demokrasi hanya akan sehat jika rakyatnya tidak lupa bertanya, tidak mudah puas, dan tidak pernah berhenti menjaga. Karena jika kita diam, mereka akan terus merampas atas nama pembangunan. Saya dan kita semua masih punya pekerjaan rumah, yaitu menjaga agar harapan tidak selalu berakhir luka. Agar suara rakyat tak hanya didengar saat kampanye, tapi juga dihormati saat kekuasaan sudah didapat. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah Ruang Refleksi. Sampai jumpa di episode berikutnya.